Dari atas pojok kiri, oke. Krisna, silakan Krisna. Gak apa-apa, nggak usah yang saya tidak butuh pujian yang muluk-muluk gitu. Jadi ini hanya nggak usah lama-lama, semenit cukup. Oke. Ini terus terang pertama kali ikut teacher training online, kemudian yang durasinya panjang. Kemarin sih sempat waktu mulai pandemi ikut beberapa workshop, tapi tidak pernah sampai durasinya 10 hari seperti ini. Jadi terus terang ini termasuk ke sesi online yang intens buat saya. Suka dukanya ya entah kenapa ya Titi 5 ini ada aja gitu. Jadi belum mulai Titi hari pertama pagi-pagi karena mesin cuci di rumah rusak, saya mencuci manual. Pada saat ngangkat ember, pinggangnya kecepit. Aduh, sakit. Udah, itu tantangan hari pertama. Jadi mulai belajar Qigong di hari pertama itu dengan yang aduh, separating heaven and egg, bukan and earth tapi and egg. Tuh, jadi benar-benar memisahkan antara rasa sakit dan sakit sekali. Kemudian alhamdulillah hari pertama bisa istirahat malamnya pakai MFR, kemudian bisa besok paginya udah lebih baik. Hari kedua tidak ada reaksi apapun. Hari ketiga mulai ada reaksi di mana kakinya kedutan sepanjang malam. Kemudian iya, efek dari Qigong itu kayaknya. Kemudian hari keempat, kelima mulai melihat Mbak Yuni itu cantik sekali di layar. Karena udah kebanyakan anatomi, jadi ya sudahlah Mbak Yuni mau ngomong apa saya lihat aja deh gitu. Sona ya langsung ya. Iya. Itu udah mulai ada satu retreat, kemudian di balik layar behind scene itu karena yang hari 45 itu kan weekend ya, Sabtu Minggu. Ini Miswa itu kalau Sabtu Minggu kan ada di rumah, dan dia itu hobinya kayak cameo gitu, jadi suka niru-niruin Mbak Yuni yang kayak Supination. Kemudian dia ngasih komen-komen gitu, makanya saya jarang banget nyalain mic karena background di tempat saya itu bener-bener banyak cameo-nya di sini, jadi bener-bener saya tuh ya sebenarnya pengen ketawa, tapi ya sudahlah, silahkan lu mau ngapain, yang penting saya fokus aja deh ngeliatin Mbak Yuni. Terus ya itu ya intensnya karena panjang durasinya, walaupun sempat ada off, tapi sebenarnya bukan off beneran karena waktu 17-an itu saya diajak Bu Kepsek tuh Mbak Yuni ngisi event. Terus hari kedua off saya masuk lagi, jadi masih ngantor. Ya breaknya lumayan, sebenarnya bukan istirahat bener, tapi break dari ya nggak megang buku dulu, nggak mikir materi PT dulu. Kalau dari segi materi bisa dari materi ya, dari hari pertama terima modul itu kan belum dicolek-colek ya, cuma lihat aja, ih lucu, ada animal parade, ada gajah bergandengan tangan dengan apa sih itu, ada bear gitu kan, lucu aja, seneng gitu melihatnya. Terus baru sempet pegang itu pas weekend ya, hari Minggu kalau nggak salah, itu seneng melihat materinya karena beberapa dari yang memang saya ingin pelajari itu ada di situ, yaitu yang saya sudah sempat baca yang Dr. Motoyama bukunya, ternyata ada di materi ini, jadi senang banget kan. Beda ya antara kita membaca
kemudian belajar dari dijelaskan dari sebuah training itu kan beda ya, walaupun sempat kemarin ikut workshop juga yang ada hubungannya dengan teori Dr. Mutoyama ini, tapi bedalah bagaimanapun kalau Mbak Yuni yang menyampaikan tuh beda gitu deh. Terus ya apalagi ya materinya, banyak sih materi yang saya senang di sini. Banyak sih terus terang Mbak Yuni waktu pertama buka terus bagian anatominya banyak, itu saya sudah yang aduh ini kok puyeng ini kayaknya ini ya lihatnya. Cuman ya sudahlah, memang anatominya harus dipelajari dan nantinya juga saya bakalan dapat PR tuh dari Bu Kepsek juga. Jadi ya sudahlah, ini harus dipelajari juga. Ya senang sih Mbak Yuni dari materinya. Terus kemudian kalau dari trainingnya sendiri ya gimana ya, pengalaman pertama tapi cukup mengesankan kalau menurut saya itu. Terus ada ini juga berasa homey juga ya, walaupun jauh tapi bisa melihat background behind the scene-nya di sana tuh juga ternyata seru juga gitu. Jadi kita juga berasa kayak kitanya di sana gitu, padahal kan jauh ya. Ya, ini gitu. Cuman ya tantangan kalau saya secara pribadi ya itu ya, namanya di rumah ya, jadi kan walaupun kita tampilannya kayak gini di layar, tapi sebenarnya itu di luar sana tuh macem-macem kejadiannya. Nah, jadi suara-suara yang lain tuh banyak gitu, jadi termasuk tantangan. Ya. Terus seperti setiap TV kan pasti ada proses-proses sakitnya, karena detox ya. Begitulah, dijalani saja. Oke. Ya, cuman senang sih. Semoga ada kesempatan lagi. Dan terus terang saya kalau disuruh memilih, saya lebih senang PT online karena dengan kondisi jalanan kalau di Jakarta itu macet, jadi pulang pergi itu kita usaha ya berangkat pagi, pulangnya udah malam. Kalau online gini kan nggak ini ya, nggak berasa, tahu-tahu udah selesai jam 5 masih bisa ngapain tuh. Terus pagi juga masih bisa ngapa-ngapain dulu, istirahat juga masih bisa nyambi dulu gitu. Jadi senangnya gitu. Gitu deh. Terima kasih Mbak Yuni, terima kasih Pak Made, Pak Mos, kemudian Mbak Pino juga. Yang kemarin di background ada siapa lagi? Mananet. Ada banyak orang. Iya. Gitu deh. Terima kasih Krisna. Prima, bolehkah minta tes? Boleh Mbak. Ya, silakan. Jadi untuk ikuti secara online ini memang pengalaman pertama, dan jujur emang awalnya saya masih agak sedikit ragu nih, wah gimana ya kalau terbiasa kita dari T1, 2, 3, 4 itu kan tetap muka gitu kan. Iya. Coba online, ya udah deh kita coba deh, karena mungkin kalau kita tunggu lagi mungkin tahun ini mungkin udah cuma ini kesempatannya mungkin gitu ya, udah kita ikut aja. Saya pikir gitu, tapi seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, oh iya ya sebenarnya TT online itu ada nih keuntungannya seperti tadi yang udah disampaikan dari Mbak Krisna gitu kan. Dan juga oh ya saya bisa mungkin beberapa hari mungkin saya bisa bangun mungkin nggak usah terlalu pagi gitu, terus masih bisa siap-siap dulu, mungkin kayak bikin sarapan atau apa gitu. Jadi masih benar-benar join kelas tuh bisa last minute, mungkin kayak 1-2 menit sebelum mulai, oh iya udah langsung siap-siap gitu. Tapi jadi keuntungan itu. Dan dari sisi materi
kayaknya nggak ada bedanya dengan waktu kita ketemu muka. Mbak Yuni yang penjelasannya emang masuk banget ke kita, apalagi ke saya juga. Penyampaiannya juga runtut ya, jadi awalnya mungkin terasa overload, tapi dalam semakin berjalannya waktu diulang sedikit lama-lama ditambah, nggak berasa tahu-tahu oh iya ya udah materi udah sekian satu buku yang rasanya cukup tebal itu, udah kita lahap semua gitu. Ya. Itu sih. Oke, terima kasih. Ya, semoga ya memang kan seperti yang saya bilang, concern kita penyampaian materi yang kalau kita nggak biasa online, pasti awalnya tuh pasti agak kagok dulu kan rasanya ikut secara online gitu. Ya syukurlah kalau memang itu bisa tetap diterima dengan baik. Oke, terima kasih Prima. Nadra? Mau menyampaikan sesuatu? Sama aja sih, Mbak Yuni udah disampaikan tadi sama Krisna. Sama kayak Mbak Krisna, saya di awal-awal pandemi itu udah ikut workshop yang short. Saya juga sempat ragu nih kalau ikut panjang ini, gila panjang banget nih gitu kan, dari pagi sampai sore terus 10 hari lagi gitu. Iya. Ternyata sih ya fine-fine aja sih Mbak. Terus ya sama sih kayak Prima tadi, Mbak Yuni penyampaiannya ya nggak masalah lah gitu, dan saya sih ya benar-benar happy lah dengan adanya online training ini. Yang Mbak Yuni kan tahu saya tuh biasanya ke Serpong itu. Iya, perjalanannya sangat jauh gitu kan. Setidaknya secara energi ini lebih enak ya, tidak menguras energi seperti kalau offline ya. Ya makanya saya kalau ada lanjutan yang online ya mudah-mudahan bisa ikut lagi deh. Sip. Ya, karena itu juga jadi bahan pertimbangan kami kan untuk next-nya. Kalau memang ini bisa berjalan diterima dengan baik, ya untuk next kami mungkin akan buat lagi beberapa titik online gitu. Jadi ya tinggal ngatur waktu sih nanti. Oke, terima kasih Nadra. Bapak Alejandro, berkenankah memberikan sepatah dua patah kata? Dia banyak sekali koleksi topi yang lucu-lucu. Baik Mbak Yuni, Blimade, saya salah satu yang nge-push Blimade dan Mbak Yuni untuk bikin divisi online. Ya, benar. Karena saya percaya kalau, kan saya lihat juga kualitasnya Blimade sebagai fotografer pasti bisa menyajikan tayangan yang baik gitu. Pasti paham lah tentang gadget, karena kalau ngikutin beberapa workshop yang lain gitu ya, jadi kayak terus ilfeel gitu, terus ini kita kayak nontonin IG live aja gitu kalau yang lain. Tapi kalau dengan Blimade sama Mbak Yuni, apalagi dua-duanya cukup perfeksionis kalau ngerjain sesuatu, jadi saya yakin bahwa kalau bikin TVC online pun akan satisfying gitu. Terus ya udah, kalau pasti ingat lah Mbak Yuni sama Blimade, ya udah bikin aja gitu. Iya. Nah, ya udah sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan saya, ya udah ikutan TVC online gitu. Terus materi menurut saya cukup oke ya, dari materinya juga tidak terlalu banyak mengulang dari yang lama, tapi pendalamannya dapat. Lalu yang menarik adalah bagaimana Mbak Yuni dan teman-teman bisa ngebagi untuk kitanya bisa ikutan exercise gitu ya. Karena kalau yang lain itu terus terang nih Mbak Yuni ya, yang lain tuh kayak yang ceramah aja di depan gitu, nggak tahu muridnya ngapain gitu. Oke. Saya jujur ya, saya ngikutin juga nih workshop. Dari segi praktisnya berarti maksudnya ya Ari ya, dari segi praktisnya tetap dapat bisa ditangkap dengan baik gitu. Iya, dapat, karena saya kan ngeliatin Mbak Yuni kan ngeliatinnya lagi bergerak, terus Mbak Yuni lihat ke layar apa yang kurang gitu. Okay. Ya mirip-mirip saya lah gitu. Tapi kan Mbak Yuni fire, saya lebih bawel dari Mbak Yuni gitu. Kalau ya itu kombinasi yang pas, fire dan metal. Jadi secara materi menurut saya menarik. Jadi saya kayaknya mau daftar yang titik 6 gitu. Wah. Kayaknya memang perlu di-push memang. Kalau untuk fire itu agak perlu didorong-dorong sedikit gitu biar
biar bisa mengimplementasikan dia. Ya jujur memang ini yang awal kami termasuknya kenapa saya berpikir untuk buat TT 5 online. Tadinya masih ngotot nggak mau online gitu. Ari yang terus ayo Mbak Yuni, ayo online gitu. Akhirnya setelah merasa mencoba offline, oke, saya coba karena belum punya gambaran sama sekali kan yang memang 10 hari gitu yang saya tahu tidak gampang. Ya, terima kasih banyak Ari dan juga dorongannya. Tapi ngomong aja Mbak Yuni, nanti mungkin Ya. ada materi kayak untuk penyampaian, ini kan challenge kita di new era ini adalah how you conduct your class in online gitu Mbak. Iya. Gitu. Jadi kalau kayak tadi misalnya tiba-tiba kayak bagaimana sih Mbak Ovi tadi, Mbak Ovi ya tadi ya, untuk musiknya tiba-tiba mengeras sendiri segala macam, itu kayaknya apalagi kalau kita yang di Yin Yoga itu kan ambience yang dibuild kan cukup signifikan gitu. Iya. Conducting suara kayak gimana tuh cukup signifikan, dan kayak Mbak Yuni di Made juga sudah pasti mencoba dengan berbagai macam mic gitu ya supaya suaranya baik gitu. Lalu ada lighting juga gitu yang baik. Kalau kita sebagai di sisi kita yang mengajar itu tadi ya kayak parents seberapa dekat kita dengan layar, seberapa kita bisa kekup, itu kayaknya perlu jadi bahan pertimbangan juga gitu. Terus masukan kemarin saya udah bilang ke Imade juga Mbak Yuni, kalau lagi demoin gerakan itu, kalau kita pakai baju yang nyaru matras gitu ya, jadi warna gelap, warna hitam itu, jadi untuk beberapa orang yang memiliki gangguan penglihatan kayak saya misalnya yang agak minus, itu bingung itu kan lebih sulit dilihat ya. Ya betul. Ya. Itu masukannya paling itu aja Mbak Yuni. Iya. Oke, terima kasih Ari. Terima kasih. Oke, Ibu Tati. Ya, selamat sore Mbak Yuni, Mbak Eva Made dan teman-teman. Terima kasih, ini saya sudah diminta memberikan tanggapan. Langsung aja, kalau saya sih senang banget dengan adanya TT online ini. Jadi waktu Mbak Mawar kasih di grup kalau nggak salah ya, saya cuma ngeliat gini aja. Aduh, Rifah gini. Pandemi begini, saya bilang sama suami saya, Pak ada gini-gini, kamu udah tua, kamu udah 60 lebih, nggak bisa gini-gini. Saya sedih sekali Mbak. Jadi aduh, saya kadang-kadang terus agak-agak gimana, wah nggak bisa ikut nih. Ketika saya melihat itu online, aduh nggak mikir panjang lagi deh. Saya langsung hari itu juga, saya bilang, Pak ternyata online, daftar segera untuk Nadra juga, Bu udah daftar belum? Udah ada. Jadi semudah itu. Itu sangat membantu saya untuk memberikan menambah kepercayaan diri saya, memiliki ilmu gitu Mbak. Saya suka akan Yin Yoga dan terutama saya suka akan ilmu TCM Mbak Yuni. Saya tuh suka banget sama TCM itu. Entah dulu cita-cita saya menjadi dokter nggak jadi, cuman tulisannya aja sekarang saya yang tercapai. Tulisan saya nggak bagus kayak dokter gitu kan. Tulisannya aja saya yang tercapai. Jadi karena memang saya suka TCM, saya sering ngobrol sama Krisna. Krisna kamu pinter banget sih, saya bilang saya pengen sekali belajar TCM. Dari sisi penyampaiannya Mbak Yuni nggak ada bedanya. Saya mendapatkan pencerahan banget tentang TCM, tentang yang namanya 5 element itu ya sekarang ini. Makanya saya kan bilang, Mbak Yuni konkret aja deh ke penyakitnya ini tuh gimana, padahal itu harus ada runut, ada masuknya gimana. Nah ini saya baru terbuka nempelnya itu ya di sini, ini sekarang ini Mbak. Walaupun itu dilakukan secara online, berarti tidak ada gap apa-apa antara pemberi materi dengan saya, walaupun itu katanya online, tidak ada. Itu malah saya masuk sekali. Oh iya, kenapa saya bisa ini? Oh iya. Terus terang saya metal Mbak, saya logam. Jadi oh iya. Tapi saya juga ada sedikit water mungkin ya. Jadi makanya saya bilang tadi, Mbak Yuni ada campuran bisa enggak gitu kan? Ada sedikit waternya. Saya juga gitu kalau dulu suami saya waktu masih dinas
Dia bilang saya mau DL, mau dinas luar bulan depan gitu. Itu udah saya totoin bajunya Mbak, sebulan sebelum berangkat tuh udah saya beresin, udah saya siapin gini-gini. Itu saya pikir oh saya water juga ini kali ini. Tapi terus saya suka pengen sesuatu tuh pengen ini. Jadi pokoknya saya dari ilmunya Mbak Yuni 5 Element inilah saya dapat memahami ya tidak 100% sih dari TV 5 online ini gitu. Dan ilmu-ilmu lain juga dari pose-pose apa namanya tadi analisa pose dan sebagainya juga saya baru kebuka oh iya ya di TV online ini. Kemudian juga dari segi waktu, efisiensi waktu, oh jauh banget, nikmat banget TV online ini. Tapi saya tetap memisahkan ketika saya masuk ruangan ini, saya buat ini ruangan tamu, ini saya geser-geser sedikit jadi studio saya ini, saya langsung bahwa saya sedang belajar gitu. Jadi benar-benar apa yang disampaikan ke Mbak Yuni, awal-awalnya iya sedikit gumoh saya Mbak gitu, blok. Tapi dengan tiap hari Mbak Yuni kupas lagi, pasti itu yang tadinya gumoh itu terus jadi benar-benar meresap dengan baik gitu Mbak Yuni. Dari segi penyampaian, dari segi materi, dari segi efisiensi waktu, 2 times Mbak Yuni. Pokoknya saya puas banget dan insya Allah kalau ada lanjutan, semoga Nadra nanti kita sapi kita gimana Nadra, semoga nanti di 6 insya Allah ada umur saya mau ikutan lagi gitu. Saya minta memang online aja Mbak karena kita belum tahu kondisi virus ini bagaimana selanjutnya mau sampai kapan ini juga lebih aman seperti ini. Suami dan keluarga saya sangat mendukung. Mama nggak boleh pergi-pergi, enggak kok ini Zoom online. Oh iya bagus anak-anak juga pada teleponnya seperti itu. Jadi sukses untuk Mbak Yuni, sukses untuk Amade, sukses untuk kita semuanya dan berkah ilmunya. Sukses ya untuk teman-teman semua juga. Terima kasih kebersamaan. Terima kasih Bu Tati. Ovi, mau ngasih sedikit testimoni kah dirimu? Boleh Mbak. Ya, silakan. Minta maaf, tadi kelasnya agak chaos karena harus adaptasi dengan mikrofon baru, jadi Ya, suara berdenging dan macam-macamnya. Untuk TT online 5 ini, saya senang banget sih. Kalau kemarin TT-nya itu offline, udah pasti saya nggak bakal ikut. Meskipun saya ingin. Sama. Pas begitu ada jadwal untuk TT online 5, oh itu senangnya luar biasa. Dan kebetulan suami saya mendukung penuh saya belajar yoga. Awalnya sih agak ngeremehin lah, apaan belajar pose gitu-gitu gitu. Akhirnya lama-lama setelah dia sendiri juga tahu manfaatnya, saya sekarang jadi didorong-dorong untuk terus belajar. Bagus. Untuk materi sama seperti offline sih Mbak, karena kebetulan saya sebelum ikut TT5 juga sudah ikut workshop online ataupun kelas-kelas online. Ya. Jadi teman-temannya juga meskipun online tetap serasa online ya. Masih tetap dapat feel-nya ya, meskipun nggak ketemu langsung gitu ya sama teman-teman ya. Kurang jajannya aja Mbak Ovi ya? Iya kan dari Mas Ari. Kurang kopi kenangan. Oke. Pokoknya nagih lah. Makasih buat Mbak Yuni, Pak Made, dan teman-teman semua yang muda-muda. Terima kasih Ovi. Ovi bilang muda saya. Kan muda juga Bu Tati. Angel, apa kabarmu? Mau kasih testimoni kah sedikit? Iya. Sebagai salah satu murid yang idealis juga sebenarnya, saya sangat membutuhkannya Mbak Yuni. Jadi waktu pengennya sih bisa ketemu face to face, karena dari pengalaman ikut PT-nya Mbak Yuni 1-4, selalu ada kejadian di mana memang kita perlu bertemu, Mbak. Iya. Betul, pelukan langsung.
Iya benar. Makanya waktu Mbak Mawar sama Mas Heru bilang, nih Angel, Mbak Yuni mau ke Jakarta, saya sempat agak bingung sama shock sih, karena kondisi Jakarta tuh belum kondusif ya, dan bisa dibilang tuh sebenarnya belum aman ya di masa pandemi ini gitu. Saya sempat mikir nih Mbak Yuni nekat banget sih ke Jakarta gitu, apalagi dengan kondisi yang tidak aman sebenarnya kan. Nah waktu itu karena saya juga lagi ada suatu kejadian yang membuat saya harus mundur, saya juga bilang sama Mbak Mawar sama Mas Heru, kayaknya saya belum bisa ikut yang di Gripa deh Mas, mungkin ya nanti aja deh nunggu Mbak Yuni ada jadwal TV berikutnya. Tiba-tiba dikasih tahu sama Ari juga sih sebenarnya, ayo Angel, ini ada titiknya Mbak Yuni online. Terus saya sempat cek, oh iya aku jadi online di bulan Agustus, wah nih kayaknya boleh juga nih ikutan, karena kalau online kan sebenarnya tetap bisa dapat ilmunya, penyampaiannya, dan tadi seperti yang juga Ari udah sampaikan, Mbak Yuni perfeksionis, 5D fotografer. Ini kayaknya akan beda ya dari segi penyampaian dan pengemasan. Nah ini bahasanya udah marketing. Dan karena ketika kita ingin belajar sesuatu kan harus memiliki nilai gitu Mbak, dan harus ada sesuatu yang memang bisa teman-teman tuh nikmati sebenarnya. Bukan cuma soal pengajarannya aja ya Mbak Yuni, kalau pengajaran Mbak Yuni top deh. Aduh, terima kasih. Semua yang susah, semua meridian itu bisa nyangkut di kepala dan bertahan. Saya nggak tahu gimana caranya Mbak. Penyampaiannya tuh di sama Mbak Yuni kan gini loh implementasinya, dan ada ceritanya, dan ada benang merahnya yang Mbak Yuni sampaikan, baik dari sisi emosinya juga, dari sisi misalnya keseharian seperti apa, karakter, jadi itu bisa nempel gitu. Jadi pas kita pun lagi mengajarkan, somehow tuh tiba-tiba muncul aja, oh iya ini yang ini, oh iya ini yang seperti ini gitu. Dan sepadat apapun bukunya, saya baru menyadari nih bukunya sama yang TT 4 tebelnya udah menyerupai ya. Kemarin pas buka-buka, wow. Dan Tenang, TT 6 lebih tebel lagi. waduh. Udah lebih berwarna. Itu sangat menarik Mbak, karena ya namanya otot sama tulang, kayak anatomi ya. Itu kalau nggak berwarna sebenarnya agak bikin Iya. Oh, jadi itu juga salah satu yang menarik sih di TT5 ini. Walaupun online nggak terasa online ya, dalam arti untuk koneksi, wifi segala macam, saya bisa bilang ini smooth banget loh 10 hari ini Mbak Yuni. Suara Mbak Yuni juga clear, kita juga bisa ngeliat kalau Mbak Yuni lagi mengajar teori, dan ketika Mbak Yuni memberikan contoh posenya, kita tetap bisa melihat dengan jelas, dan itu memang butuh effort banget, saya tahu, karena saya udah sempat di drill sama Ari. Iya. Ini luar biasa. Jadi saya waktu kemarin saya ngeliat Mbak Yuni itu juga sebenarnya udah bisa dibilang example yang bagus bagaimana nanti kalau misalnya kita mau mengajarin online seperti itu. Jadi implementasinya tuh udah 100% Mbak. Terima kasih. Ya, karena ini kan juga saya berpikir juga kalian kan masih dalam kondisi seperti ini, ya tahulah kita semua perfeksionis gitu ya. Jadi kenapa saya dari kemarin ngotot nggak mau dulu, belum siap online gitu. Setelah berapa kali percobaan gitu baru dapat yang kira-kira lebih. Ini pun masih ada hal-hal yang perlu kami perbaiki. Tapi semoga gitu kita teman-teman juga yang mengajar online setidaknya itu bisa, kan ada Ari di sini yang bisa dimintai pertimbangan, dan Made ya karena dia fotografer dia juga banyak mungkin bisa diminta pertimbangan dari segi yang lainnya ya. Terima kasih Angel. Nataya? Halo. Makasih Mbak Yuni dan teman-teman semuanya. Pesan saya adalah saya sangat merasa bersyukur banget bisa ikut TT5 online ini, karena saya merasa TT ini hadir pada saat yang tepat. Karena kita sebagai murid itu sudah disiapkan terlebih dahulu selama beberapa bulan dari awal pandemi untuk terbiasa dengan online. Lewat Zoom, lalu kemudian sudah terbiasa juga mengikuti kelas online. Saya sempat ikut kelasnya Mas Ari, Yangti, Ibu Tati,
kemudian ikutan di kelas rumah anak hatanya Mbak V. Terus saya ikutin live Instagramnya PPYNI yang waktu itu Bu Yula yang gitu ya. Sayangnya waktu Mbak Angel nggak sempat ikut yang sama Mbak Aneke gitu ya. Saking banyaknya tawaran-tawaran itu kan, wah ini saking lupa, jadi jadwalnya lupa gitu. Tapi intinya kita sudah siap, saya sebagai murid sudah siap dengan keadaan online ini. Ya, jadi saya nggak ragu sih untuk ikutan TT online, karena dengan ikutan TT online ini everybody happy di rumah. Anak-anak, ibu mertua, suami, gitu ya. Utamanya itu. Ya benar. Itu penting sih. Betul. Kan kita juga nggak beban kan, maksudnya untuk meninggalkan ini. Betul sekali. Jadi pada saat Savasana, kalau di akhir sesi gitu ya, kita nggak cemas gitu kan sebenarnya kalau TT offline gitu. Aduh macet nggak ya? Aduh ini sudah sampai di rumah, suami nanti gimana ya misalnya gitu. Kalau misalnya ada beberapa urusan yang tidak segera dibereskan, ya itu dari sisi kondusifnya. Dari sisi materi, udahlah nggak usah ditanya ya kalau Mbak Yuni. Terus kemudian sangat didukung juga dengan ya beli Pak Made pasti udah tahu lah ya. Terus memang benar sih seperti TT offline. Entah mungkin karena itu mic-nya yang harga 2, sekian itu. Soalnya waktu belajar sama Mas Ari nggak disebut-sebut Mbak, cuma yang lavalier itu kan, ya. Tokopedia dikasih linknya yang kurang dari 2. Udah beli mic baru. Tetapi di samping selain itu saya percaya itu karena energi yang besar dari Mbak Yuni yang kemudian sampai ke kita semuanya ya, cocok ya teman-teman ya energinya. Terima kasih. Saya bilang deh pokoknya udah TOPBGT tinggal diulang lagi, belajar lagi. Terus saya juga banyak belajar dari teman-teman sini semuanya. Saya percaya ketika kita disatukan pasti akan saling memberikan manfaat. Banyak banget belajar dari teman-teman di sini gitu ya. Waduh, ini pinter banget ya. Saya lihat Ci Fangni dan Komul itu nyebut otot-otot kok. Udah kayak nyebut jajanan aja, kopi kenangan begini nggak pakai mikir gitu ya. Kok saya masih loading? Karena Fangni sama Mul sudah terbiasa mengurai fasianya pada saat mengurai cwiminya, jadi sudah paham serat-seratnya harus kemana. Ya, luar biasa gitu. Udah gitu benar tuh kayak Mbak Krisna, titik ini yang saya ingat cuma Susana doang gitu kan, karena mirip sama Susana gitu ya untuk saat ini. Terus dari yang belajar, dari semua kalangan usia di sini ya belajar gitu, dan belajar semua elemen. Saya langsung cari-cari gitu. Oh suami saya tipenya ini, ternyata anak saya, semuanya saya cari. Ibu mertua saya, ibu saya. Gitu supaya kelihatan, supaya saya ingat 5 elemennya, ternyata kita berada di elemen yang berbeda-beda. Terima kasih Mbak Yuni, dan insya Allah di 6 online ya, jangan lupa jadwalnya segera. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kami godok dulu. Ya, seperti biasa saya harus menggodok materinya dulu dengan waktu. Jadi baru kalau itu saya sudah yakin baru berani keluarin jadwal. Terima kasih. Ibu Kepsek, silakan. Suaranya belum keluar. Logi kan lupa ngomong suara. Terngiang kalimat Opi, Dear Mbak Yuni. Saya langsung nggak berani ngomong. Udah, jangan sampai nangis gitu. Saya nangis loh. Selama Titi nggak pernah nangis kok, tumben kali ini nangis. Tadi pose hemat. Saya juga nangis, parah. Ya, senang banget Mbak Yuni. Titi online lebih enak saya rasain ya. Karena biasanya kalau offline tuh saya harus berangkat 5:30 kan. Terus kalau lagi ngajar saya pusing cari cover, andalannya cuma Krisna kalau cari cover gitu. Kalau sekarang jam 7 saya masih bisa ngajar sampai jam 8. Terus kalau telat sedikit hadir sama Mbak Yuni, paling masih ngobrol-ngobrol gitu. Pokoknya semua bisa terkendali, apalagi emak-emak. Iya.
Ya, kayak Bu Tati bilang nyuci, ya memang kita juga saya juga nyuci kok. Jadi kalau pagi sudah giling, nah pas jam break, jam istirahat kita bisa jemur. Ya Bu Tati ya? Iya. Pernah ada nanya, Bu udah masuk belum? Ntar aku lagi jemur baju dulu nih. Lagi gantung-gantung baju dulu. Belum, udah Bu, udah ayo. Tinggal turun tangga, langsung pakai jilbab, duduk lagi di sini. Coba kalau di Gripa, pulangnya macet, aduh, Pak udah makan belum? Itu ada telur ya di sana digoreng aja. Pusing, Mbak, udah pusing materi. Wah ini enak, tenang. Dari materi Bu Yulai, oke Kak? Dari materi kalau Mbak Yuni, saya mah nggak pernah ragu kalau bikin materi dan penyampaian. Kayak kemarin Bu Tati bilang, wuyeng ya ini ya, sempet japri. Saya bilang, Bu Tati, sama yang lain bisa lebih buyeng dari ini. Saya bilang, ini Mbak Yuni masih sabar karena saya pernah juga ikut anatomi sama yang lain itu lebih puyeng gitu kan. Kalau Mbak Yuni kan perlahan, terus ada perumpamaan gitu ya. Seperti kata Angel ada benang merahnya gitu. Kalau yang saya alamin anatomi dijelasin sama yang lain itu ya tidak seperti itu gitu. Jadi susah nangkepnya, nggak nyambung gitu. Kalau ini sudah bisa mulai, oh seperti ini, otot tuh seperti ini, banyak bener ya yang dihafalin. Tapi penghafalannya kan bukan dokter ya Mbak ya, jadi penghafalan awal-awalnya itu. Tapi setelah diure-ure gitu, oh malah jadi ngerti jadinya tahu. Cuman kalau pas lihat Krisna, aduh kok Krisna banyak banget dia runtuhin. Hari kedua sakit ini, hari kedua sakit ini. Bu Kepse kenapa bisa begitu? Apa karena duduknya gini atau gimana ya suasananya ya Kris? Ya memang saya ajak tuh Krisna kemarin apa karena saya ajak acara di sana padahal antar jemput ya. Waktu udah dikasih ya Kris. Juga ya pokoknya seneng lah Mbak ini kalau Titi 6 ya udah ajak Krisna. Kalau di Titi saya memang Krisna itu bagian yin gitu ya, bagian bikin modul yin. Kalau saya di Hatha dan Pinyata gitu kan, kalau Krisna di yin memang. Jadi Krisna sampai kapanpun ada Sinse aja ikut karena kan dia nanti penyampaiannya kan lebih banyak yin nanti ke gitu. Makanya dia rajin, biarin nggak apa-apa bagian dia yang memahami segala macam. Karena kan seperti yang saya bilang, kita kan ingin ilmu ini juga banyak didapatkan manfaatnya juga untuk orang lain. Jadi kenapa saya selalu support kalian kalau mau membuat apapun itu workshop kayak teacher training, dan kalau ada memang materi yang bisa dipakai atau kalian butuh diskusi silahkan gitu. Memang saya keterbatasan waktu kadang pada saat mengajar, tetapi tetap keinginan saya yang utama itu supaya ilmu yang baik itu berguna gitu untuk orang banyak. Ya, terima kasih banyak. Nadra, dirimu bisa masuk nggak ini suaranya Nad? Nadranya hilang suaranya. Oke. Fangni sama Mul mau menyampaikan sesuatu lagi kah? Meridian nih jagonya. Kalau dari saya sama Mul, ini kan kedua kali ya Bu ini ya saya online kan. Ada kemajuan yang luar biasa, bagus, jauh lebih jelas. Karena waktu itu belum pakai mikrofon ini. Dan itu masih kombinasi kan, offline kan waktu itu. Menurut saya ya waktu yang Titi 3 itu udah sangat bagus sekali, maksudnya materinya bisa diterima dengan bagus. Ini yang Titi 5 ini kali ini jauh lebih bagus lagi. Syukurlah. Saya terima itu selain secara ilmu teorinya, ternyata secara energetiknya itu juga nyampe loh Bu Yuni kesini, Bu Yuni energinya Bu Yuni. Jadi bukan cuma teorinya aja sama prakteknya, tapi benar-benar secara energetiknya yang Bu Yuni, pasti Bu Yuni kan juga mengirimkan energi untuk kita kan pada saat Bu Yuni mengajar. Itu benar-benar nyampe melalui layar monitor sama kamera ini. Itu juga karena ini Bu Yuni, mikrofon masuk. Saya kirimkan melalui suara loh.
Dan ya syukurlah karena kan juga Fangmi juga sama saya juga kemarin berapa kali juga belajar sama Jo gitu karena bagaimanapun materi seperti muscle anatomi itu kan pada saat kita mendengar pertama kali dan mendengar kedua kali itu tentu akan memberikan pemahaman yang menjadi lebih baik gitu dan ya syukurlah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih semuanya supaya ya ini menjadi penyemangat sih untuk kami dan ya karena saya sendiri merasa kemarin kenapa kayak Angel bilang, saya sebenarnya sama Mas Heru sama Mbak Mawar bilang ke mereka, saya belum yakin mau berangkat, tetapi sambil lihat situasi gitu karena saya pribadi karena terus bagaimanapun juga kan saya udah cancel dari kemarin cancel terus di sana juga ada rasa tanggung jawab gitu karena saya sudah membuat jadwal gitu tetapi syukurlah gitu ada Ari yang ayo Mbak Yuni online itu membuat saya berusaha memberanikan diri gitu karena kan ini teacher training yang tidak main-main 10 hari gitu yang saya terbiasa dengan bagaimana kelas orang bisa ikut ke kelas itu bukan hanya mengenai dapat sertifikat tetapi bagaimana supaya ilmu itu bisa kalian dapatkan dengan baik itu syukurlah kalau memang itu bisa diterima di titik yang meskipun secara online ya jadi semoga gitu ini tetap bisa ke depannya gitu kita bisa gunakan ini sebagai salah satu opsi yang bukan hanya offline opsinya karena kan ke depan mau nggak mau kita nggak tahu belum tahu kan situasi seperti apa gitu. Dan ini berarti banyak buat kami masukan-masukan dan ya testimoni seperti ini karena kan itu menjadikan kami nanti untuk ke depannya supaya bagaimana bisa membuat kelas yang lebih baik dan kalau ada yang masih kekurangan yang bisa kita perbaiki di sini. Oke. Nadra, sudah di mana dirimu? Di jalan ya? Oke, tadi kan Nadra sudah ya. Evanya soalnya tidak masuk di sini. Evanya kayaknya tadi bilang kram, terus ya, menstruasi. Karena Eva sakit, kram perutnya, jadi hari ini kebetulan tidak bisa. Jadi nanti untuk semua yang materi-materi sudah kami record, nanti kami kirimkan besok ya, flash disknya. Nanti kalau seperti tadi saya bilang, kalau butuh sertifikat yang ingin secepatnya, nanti hubungi Made biar dikirim lewat email. Di flash disknya kami sudah masukkan file sertifikat juga, ya. Foto sama-sama terakhir. Mbak Yuni nanya dong. Ya. Mbak Yuni, ini kalau kita masukin di Yoga Alliance sebagai CE. Yang di Yoga Alliance masuk ke Yacek. Coba nanti saya cek apa saya sudah masukkan jadwal saya di Yacek atau jadwal saya di Yacek. Saya masukkan deh. Bisa additional education. Continuing education kan? Ya, CE. Ya. Karena itu kan wajib juga kan kalau kalian yang RYT itu wajib siklus 3 tahunan harus ada tambahan. Mbak Yuni, ya. Aja kalau itu dimasukin ke Yaset nanti bisa tetap diakumulasi sebagai 300 nggak ya? Bisa kalau memang nanti setelah ada sertifikat 300. Tetap karena bisa. kalau kalian masukkan ya cep 100 itu tetap tidak akan pernah menjadi 300. Makanya apakah nanti kalau ini sekarang dimasukin ke Yaset dulu, nanti pada saat kita pengakuan untuk yang 300-nya itu tergantung dari sekolahnya apakah dari sekolahnya atau mereka akan ngecek juga di perkara Yasetnya? Dari sekolahnya saja biasanya. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa kita masukin Yaset dulu ya? Nggak apa-apa, karena dulu saya yang waktu trainingnya Jo di awal itu kan waktu itu kan Jo belum buat program 300, jadi saya masukkan yang ke additional untuk pendidikan lanjutannya kemarin pada saat yang saya dapat sertifikat 300-nya itu, saya masukkan sertifikat 300, itu oke gitu. Ya, jadi kalaupun kalian tidak ingin memasukkan itu dan nanti hanya pada saat 300 juga tidak apa-apa. Karena sebenarnya tidak terlalu banyak dihitung sih yang tambahan pendidikan selain sebagai syarat untuk siklus 3 tahunan. Yang nanti kalau untuk misalnya kita tambahan yang menjadi 500 ya harus ada satu sertifikat yang menyatakan itu 300 jam gitu.
Jadi meskipun kayak saya tambahan pendidikannya udah sampai 500 jam pun misalnya itu tidak akan pernah menjadi bisa dihitung gitu. Ya. Kita foto sama-sama? Iya, satu-satu. Satu-satu. Kalian mau berfoto satu-satu ya, saya pin videonya ya. Ya biar Made jepret pakai kamera. Itu kameranya coba buka. Kamera pakai yang mana? Pakai webcam. Sebentar. Yang lihat. Ini skeletonnya ganggu nggak? Oke, dari siapa pertama? Krisna ya. Krisna, siapin videonya. Ayo dirimu berpose untuk difoto. Hah? Di mana? Oh, berdua, di sesama berdua Krisna. Iya. Oke. Sebentar. Berdiri. Di sini. Tapi kelihatan pakai celana kan? 1, 2, 3. Udah? Lagi sekali. Lagi sekali Krisna katanya. Jadi gaya sama kayak Krisna. 1, 2, 3. Ayo Pino, kamu pinin. Oke, next ya. Sama Mul ya. Oke. Sini. Bertiga kah sama Fang nih? Berarti ini pindahin dulu Pino. Foto yang itu. Iya. Oke. Di situ juga boleh. Iya. Berarti aku di sini ya? Di sini tetap. Ini. Bang nih sama Mul sudah siapkah? Avanti. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Dah. Yang atas Pino. Bentar. Ya, gallery view. Terus sekarang prima pin ya. Pin ya. Spotlight-nya di tempat Mbak Yuni dong, Pino, tolong. Ah? Oh, spotlight-nya. Di tempatnya Mbak Yuni. Sebentar. Pinonya dia belum jadi asisten nih kali ini. Oke. Pin. Terima. Oke. Siap Prima. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Dah. Gallery view-nya Pina? Ya, sekarang siapa? Oke, Mas Alejandro. Potong kepalamu. Kurang turun kepalanya. Mundur dikit. Ya. Sebentar, saya zoom out dulu. Kita tos Mbak Yuni. Ya, kurang ini pas ya. Kamu vaksin, Bang. Stop. Ini? Ya, stop. Ya, oke. 1, 2, 3. Lagi sekali, nanti dikit. Bunda. Ini? Ini? Ya, stop. Ya, sini. Stop. Ya. Dah. Oke. Ovi. Kamu sekarang, Vi. Ayo, pasang muka cantik, Vi. Usil sekali. Iya. Mau adep mana diri? Mau adep depan aja. Adep sini, adep depan tetap. Adep ke depan. Ya, adep samping. Ya, adep depan. Kelihatan? Ya, seperti itu. 1, 2. Lagi sekali. One more. 1, 2, 3.
Dah. Terus. Angel. Mbak Yuni. Ayo. Stop. Kamu yang sini, tangan yang satunya. Tangannya. Tangan yang kanan, tangan Angel yang kanan. Ke hadap kanan, ke arah kanan. Iya. Sip. Tunggu. Ini? Kurang sempurna sih. Gimana dong? Iniin bun. Bun. Apa tuh kan? Jangan jadi semua. Gini? Enggak gini. Yes. Ini? Ya. Ya sini dong. 1, 2, 3. Kali. 1, 2, 3. Nataya sekarang. Mana Nataya? Sini aja kali ya. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Oke. Next. Bu Kepsek, kita berfoto. Siap. 1, 2, 3. Lagi 1. 1, 2, 3. Yeay. Masih ada? Bu Tati. Yuk, Mbak. Ayo. Ini, Mbak. Mau bagaimana? Bu Tati kurang ke kiri. Oh, nih. Ya. Iya. Mbak, gini, Mbak. Kurang mundur dikit. Pas. Ya. Gini. Ya, oke, pas gitu. Ya, sini. Oke. 1, 2, 3. Lagi sekali. Lagi Mbak, gini aja Mbak sekarang Mbak. Salam Meridian. Mbak, saya ngeliat ke Mbak ngeliat ke saya. Gimana sih? Muka saya nggak kelihatan di kamera. Oh iya. Udah gini aja. Ya, ke depan aja ya Mbak ya. Ya. Udah. Dah. Nadra bisa foto kah? Mana dirimu? Di mobil. Oke. Jangan sampai ini ya. Nggak nyetir kan? Oke. 1, 2, 3. Lagi 1. Aku gelap nggak? Agak gelap. Agak gelap sedikit. Tapi oke sih. Masih oke kok. Aku turun dulu cari sinar. Oke. Bentar. Oh ya, ini lebih terang. Nah. Aku kurang dekat nggak? Bagus nih. 1, 2, 3. Di satu. Lagi. Belum. Tuh, tanganmu jangan turun. Ini. 1, 2, 3. Lagi satu kali, Nadra. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Udah semua? Udah semua kan? Ayo, rame-rame sekarang. Ayo Pino, Pak Made. Ya. 10 gaya. Enggak, terserah. Kalian buat 10 gaya ya. 1 detik 1 gaya. Nggak bisa nih kamera gitu. Nggak bisa katanya Pak Made. 1 gaya aja berarti. 1 gaya aja lah. Ini nggak bisa kamera. Ini pakai kamera yang satunya. Satu lagi kan. Udah? Lagi. Udah lagi sana. Masuk lagi. Itu udah kayak nanti ya. Ini sana lagi dikit. Tutup nggak yang di belakang? Tutup nggak? Ada jandronya. Ya. Dah, ayo Pak, sini. Udah. Bisa juga foto bersama. Oke. Mana ya? Udah kah? Terima kasih. Pak Made ada pesan-pesan, Pak.
Nanti Senin aku kirim flash disknya, paketnya. Jadi kemungkinan 2 atau 3 hari sampai Jakarta deh. Jadi bisa dibuka nanti. Iya. Terima kasih. Maaf lahir batin ya. Makasih, maafkan kalau ada kekurangan. Makasih. Iya. Bye. Baik-baik ya semuanya. Sehat-sehat semuanya. Semua sehat. Amin.